aku Putri. Aku sebagai koordinator di sini dan juga sebagai warga lokal di Desa Gunundengan. Aku Ika, aku sebagai Wakordes di sini dan juga warga lokal di sini. Kami KKN di Desa Gulundengan yang ada di Kecamatan Huluhan. Di Desa Gulundengan ada 3 dusun, yaitu Dusun Sumberjo, Dusun Tanjung Sari, Dusun Kerajaan. Desa Gulundengan mayoritas mereka bekerja sebagai petani dan juga berpengusaha sebagai produksi tahu dan tempe. Salah satu alasan kami KKN di Desa Gulundengan yaitu ingin menaikkan taraf kehidupan masyarakat Desa Gulundengan. Perkenalkan ya, saya Randy, DPL KKN 32 di Desa Gunungan, Kecamatan Huluhan, Kabupaten Jombang. Perasaan saya ya menjadi DPL KKN di Posko 32 luar biasa ya hari ini. Saya cukup antusias, senang ya sama adik-adik, terutama yang dari luar net. Kerjasamanya ya, kemudian keluargaannya juga. Pesan untuk adik-adik semua ya, jika sudah selesai KKN ini, selesaikan kuliahnya. Lulus ya, kemudian suatu saat kalau diberi kesempatan untuk sekolah atau untuk bekerja, jangan lupakan teman-teman yang ada di sini ya, karena kalian semua keluarga ya, meskipun kurang lebih 40 hari bersama. Jadi pesan saya jangan lupakan teman-teman ya, suatu saat kalau sudah sukses kunjungilah desanya ya. Jadi saya pikir itu tetap semangat, sukses selalu. Oke, di sini proker yang kami suka itu adalah sosialisasi pencegahan stunting. Pada sosialisasi ini kami memiliki tema yakni cegah stunting dengan Kopena. Kopena sendiri merupakan konsumsi protein nabati. Alasan kami melaksanakan kegiatan ini itu ada 2 alasan. Alasan pertama itu karena dari Pemkab Jember sendiri mengarahkan kami para mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan pencegahan stunting di desa-desa pada Kabupaten Jember. Jadi alasan kedua kita buat melaksanakan kegiatan sosialisasi stunting ini karena di Desa Gulundengan sendiri juga memiliki beberapa data balita yang beresiko stunting. Oke, selain itu juga sosialisasi ini kami juga berkoordinasi dengan Puskesmas Huluhan terkait dalam penyampaian materi sehingga tidak adanya misinformasi yang terjadi. Selain sosialisasi juga kami itu memiliki suatu produk inovasi PMT berupa puding melon. Alasan kami memilih puding melon sebagai olahan PMT itu karena ada beberapa alasan, yakni karena melon ini sendiri memiliki rasa manis yang alami serta serat yang tinggi sehingga dapat memenuhi kebutuhan bagi anak-anak. Nah, bener banget ya Mas Dawa ya. Iya. Jadi kegiatan sosialisasi kemarin itu berjalan lancar, alhamdulillah, dengan audiens berupa ibu hamil dan ibu yang memiliki balita. Kami harap dengan kegiatan yang sudah kami laksanakan bisa memiliki dampak baik serta dapat menurunkan angka resiko stunting di Desa Gunundengan ini. Kalau menurut kami, program yang paling kami sukai itu sosialisasi bullying nggak sih? Iya, sosialisasi bullying. Soalnya kan sekarang tuh maraknya anak-anak usia dini, misal di tingkatan SD itu banyak melakukan aksi bullying. Jadi menurut kami sosialisasi bullying itu penting dan juga itu menjadikan bekal anak SD untuk jenjang berikutnya. Jadi itu nggak betul Mas. Menurut kami ya, yang paling berkesan itu pada saat anak-anaknya itu bisa menyampaikan apa isi dari video yang kami putar. Kemarin kan kita memutar video ya Mas Fajar ya? 2 video. Iya, pertama itu video tentang bullying, yang kedua itu video tentang kebersamaan. Lalu kita meminta anak-anak untuk membuat rangkuman tentang apa isi dari 2 video tersebut. Nah, yang paling berkesan itu anak-anak itu bisa menjelaskan apa maksud dari 2 video tersebut. Jadi kita senang banget. Anak-anak itu aktif, Iya, berusaha betul. di depan, dan juga tak lupa kami ketika anak itu menjelaskan kembali kami memberikan hadiah. Iya. Dan tak lupa lagi Mas Kelvin, ada satu momen kami itu memberikan sebuah kenang-kenangan. Iya. Apa, Mas? sekali? Cap tangan ya Mas? Cap tangan. Cap tangan Jadi- sebagai bentuk komitmen anti bullying. Anti-bullying. Kelas ya Mas. Oke, kelas. Ya pesan kami buat adik-adik dan juga ini mungkin harapan kami ya, Ya, buat betul. adik-adik. Dari hasil sosialisasi kami tentang bullying, semoga harapannya ke depan itu adik-adik bisa menerapkan apa yang sudah kami presentasikan mengenai sosialisasi Anti-bullying. anti-bullying, dan itu salah satu proker yang paling kami sukai. Keren. Proker yang selama ini aku suka sih BMC, selaras juga kan dengan jurusan aku manajemen. Senang rasanya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapat di perkuliahan untuk masyarakat sosial. Di sini kita bantu UMKM mulai dari manajemen BMC, foto produk, desain kemasan, ada juga desain logo, kemudian membantu membuat sosial media, ada juga pemasaran digital, dan kita ikut andil sedikit dalam pembuatan produk. Salah satu UMKM yang kita bantu ada jamu Ashifa milik Umi Musyawarah.
pembuatan jamu ini sangat berkesan banget sih, karena aku bisa lihat langsung bagaimana proses pembuatan jamu tradisional. Kemudian menjadi bagian dari proker KKN ini, khususnya BMC, saya belajar banyak hal yang baru dan unik, mulai dari penjualan menurut sudut pandang orang desa, kemudian bagaimana antusias mereka terhadap UMKM, dan how social life seberpengaruh itu untuk penjualan. Dan secara pribadi di proker ini aku bisa tahu hal-hal baru seperti bagaimana proses pembuatan tahu secara langsung, ada juga tempe, terus ada juga pupuk organik, dan menurut aku itu ilmu mahal banget sih, dan I love being this part of KKN. Yeay. Proker favorit kita itu adalah pohon cita-cita yang bertujuan untuk mendorong anak untuk memiliki cita-cita serta memotivasikan mereka untuk belajar serta menggapai cita-cita mereka. Kenapa kita memilih proker pohon cita-cita ini adalah proker yang paling asyik? Karena meskipun kita dihadapkan dengan anak-anak yang hiperaktif, kemudian meskipun kelas kurang dikondisikan, namun anak-anak sangat antusias mengikuti kegiatan ini. Juga mereka sangat bersemangat untuk menuliskan cita-cita mereka di pohon cita-cita. Harapan kami semoga adik-adik bisa semangat belajar dan rajin dan juga bisa menggapai cita-cita mereka kelak mereka sudah bisa. Untuk saya sendiri, mungkin program ini bisa disosialisasikan di beberapa sekolah lagi untuk dilanjutkan, karena ini sangat bermanfaat bagi cita-cita mereka. Proker yang aku suka di KKN ini, semuanya aku suka sih, tapi yang lebih suka itu ketika sosialisasi UMKM, yang mana kegiatan ini kita angkat untuk melatih para UMKM di Bulungan untuk meningkatkan kembali tentang literasi mereka perihal jenjang sosial media yang sekarang sudah menjadi media pemasaran yang ada di era sekarang. Momen terbesar di program itu ya lapisan masyarakat yang mendukung kami untuk mensukseskan acara tersebut, dan para panitia yang ada di KKN juga sangatlah antusias dan memeriahkan acara, dan kami juga terima kasih kepada perangkat desa yang telah memberikan fasilitas serta memberikan apa yang kita butuhkan di desa ini. Kesannya sih mungkin kalau dari aku sendiri, semoga di next KKN yang ada di sini bisa lebih mengembangkan apa yang menjadi potensi desa di sini, entah itu UMKM atau semacam tentang wisata, dan bisa memperbaiki lagi proker yang kita laksanakan. ATS, karena ATS itu kita tuh jalan-jalan sambil survei, kita bisa jalan-jalan sampai ke tengah sawah, sampai ke orangnya orang, bahkan kita sempat salah orang, tapi alhamdulillah orangnya itu baik banget. Di ATS itu kita bisa mengenal banyak orang di desa ini, seperti Bapak RT, Ibu RT, Bapak RW, Pak Kasun, Bu Kasun, dan yang lain-lain. Mantap sih, mantap. Panas. Serik banget. Harus cobain ya, Dek. Proker luar KKN itu yang aku suka banget, ngajar anak-anak TPQ di Al-Hafizi, TPQ-nya Umi. Kesannya itu menyenangkan gitu, bisa belajar bareng sama anak-anak. Nah kebetulan ini juga perdana gitu aku ngajarnya, dan juga jumlah mereka pun tidak terlalu banyak sebenarnya. Kita bisa jangkau mereka untuk bisa main bareng, belajar bareng dan lain-lain seperti itu. Apa ya, mereka kan bermacam-macam gitu, ada yang aktif banget, ada yang pendiam, ada juga yang agak lumayan barbar, tapi nggak apa-apa, itu menyenangkan kok. Sama semangat terus ya untuk adik-adik di TPQ Al-Hafizi, semoga tambah rajin dan pintar. Kalau kesannya ini ya banyak banget ya, nggak bisa diceritain satu persatu. Tapi intinya kita di sini ini bisa menambah relasi, kita menambah teman dan juga keluarga baru yang lebih harmonis, lebih rukun, lebih kompak juga. Selain itu juga yang dapat kita bawa bekal ya ke rumah setelah kita melakukan KKN ini, rasa kekeluargaan yang begitu hangat yang terjalin di posko ini. Karena kenapa saya katakan demikian, kami di sini saling menguatkan ya Kak ya, saling menguatkan untuk dapat bertahan selama proses KKN ini, dengan tentunya tanpa mengurangi bagaimana yang kita rasakan di rumah juga sama
Aku datang ke sini tuh dengan perasaan yang berat dan ternyata pulang dengan perasaan yang berat juga karena harus ninggalin orang-orang yang ada di sini. I mean, kita selama sebulan lebih tinggal dengan 16 kepala di sini, bangun pagi dengan muka yang sama, kita masak dengan muka yang sama, kita lihat orang-orang dengan muka yang sama, dan kita harus pulang dan memulai aktivitas kita kembali seperti biasanya tanpa melihat 16 kepala lagi. I think it's weird for me. Yang awalnya juga aku rasa aku ada di sini mungkin aku nggak bakalan betah, tapi ternyata aku di sini aku dapat teman baru, dapat kehidupan baru, dapat suasana baru yang mungkin nggak bakalan aku temuin di Surabaya gitu. Aku juga melihat di sini hidupnya benar-benar slow living banget dan aku sangat menikmati itu. I mean, aku di Surabaya dengan kehidupan yang sangat-sangat hustle, semua harus serba cepat, serba gusut-gusut, dan di sini aku melihat orang yang begitu santai hidupnya, pagi-pagi nanam tembakau, pagi-pagi lihat orang bawa hasil panen. Hidupnya benar-benar santai dan not chasing for anything gitu. Jadi aku merasa di sini benar-benar aku bisa take the time for heal dan benar-benar menikmatin hidup sih. I do believe that everything happens for a reason. Yang awalnya mungkin aku kira aku nggak bakal betah di sini, ternyata justru aku menemukan suatu kebahagiaan baru di sini, dan aku sangat berterima kasih buat semua teman-teman yang sudah berkontribusi di KKN Kolaboratif 3 ini. Semoga tali silaturahmi kita nggak terputus saat kegiatan KKN ini selesai. Love you guys. See you on top. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Muda jiwa selamanya muda, kisah kita abadi selamanya. Masihkah kau mengingat di saat kita masih 17? Waktu dimana tanggal-tanggal merah terasa sungguh meriah. Masihkah kau ingat cobaan terberat kita matematika? Masihkah kau ingat lagu di radio yang merdu mengudara? Kita masih sebebas itu, rasa takut yang tak pernah mengganggu batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika. Airdrop dan aku akan melanjutkan mengedit video. Saya menguninstall Mobile Legends saya hanya demi menjadi PDD. Saya tidak punya game. HP saya full, panas mau meledak.